Di ruangan ini ada banyak telepon. Gadis ini terlihat penasaran, dari semua telepon yang tergantung di sini, hanya satu yang berwarna hitam. Dia ragu-ragu untuk menekan nomor telepon, ada suara ucapan selamat dari telepon. Selamat telah pemenang. Gadis itu merasa sangat aneh, tetapi ketika dia menutup telepon, telepon berdering di belakangnya. Dia mengangkat telepon lagi, masih suara itu. Selamat telah pemenang. Kemudian, satu demi satu, telepon lain berdering. Tanpa diduga, semua telepon juga bersuara mengucapkan salam yang sama. Tapi tiba-tiba, telepon itu menumpahkan air. Setelah itu, semua telepon seperti air terjun yang mengalir ke turun bersama. Ruangan ditutup, ketinggian air naik lebih tinggi. Gadis itu panik dan melihat sekeliling, tetapi hanya ada air dan telepon di ruangan. Dan ucapan selamat itu terus berulang. Selamat telah pemenang. Gadis itu berpikir dengan gugup, apa maksud kalimat itu? Tetapi ketika ia melihat ke atas, ia melihat toilet di atas kepalanya. Dia akhirnya bisa tersenyum, karena ini adalah jawabannya. Ketinggian air naik sangat cepat. Gadis itu bisa menyentuh toilet. Tapi toilet yang lain tidak ada flushnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Gadis itu mengangkat tangannya dan menemukan selembar kertas mengambang di depan wajahnya. Itulah baris kode lain yang perlu diterjemahkan. Dia menemukan petunjuknya, lalu dia mengambil napas dalam-dalam dan menyelam ke dalam air. Dan menemukan telepon yang ditentukan. Putar kode sandi, melepaskan keyboard telepon. Di dalamnya ada pegangan tersembunyi. Kemudian dia kembali ke toilet dan duduk di atasnya. Menggunakan pegangan, tekan faucet, level air segera turun dengan cepat. Suara-suara bersemangat muncul di kepalanya. Selamat, Anda telah berhasil. Ternyata ini hanya permainan di dunia maya. Ada banyak pemain lain di sekitar. Tapi dialah yang membutuhkan waktu paling sedikit untuk menang. Lalu, gadis itu pulang ke rumah. Hal pertama yang dia lakukan adalah memposting instruksi terperinci untuk game online. Namanya Riz, dia adalah pecinta teknologis. Sejak ibunya meninggal, dia tinggal bersama ayahnya. Hidup yang damai berlalu. Tapi hal yang akan terjadi akan benar-benar mengubah hidup Riz. Dan nasib seluruh umat manusia. Malam itu, ketika Riz dan ayahnya sedang makan malam, lampu gantung tiba-tiba padam. Sang ayah mengira itu adalah pemadaman listrik yang normal, tetapi Riz merasa ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Karena di mana-mana semua kegelapan. Seluruh kota telah terputus listrik, tidak ada internet atau TV. Riz merasa sangat bosan sehingga dia menyalakan lampu minyak tanah. Dia pergi ke gudang. Semuanya di sini ditinggalkan oleh kakeknya, ini juga markas rahasianya. Sang kakek tidak suka bersosialisasi, jadi beberapa tahun yang lalu dia meninggalkan kota untuk pergi ke gunung untuk bersembunyi. Selama beberapa tahun terakhir, dia jarang menghubungi orang. Riz menemukan sebuah buku di rak, sebuah buku berjudul Pulsa Elektromagnetik. Pulsa elektromagnetik dapat meruntuhkan sirkuit listrik di area yang luas, menghancurkan peralatan listrik aktif. Sepertinya kejadian yang sama kali ini. Mungkin sang kakek bisa memberitahu jawabannya. Riz mengangkat taplak meja di atas meja, di bawahnya ada alat komunikasi yang ditinggalkan oleh kakeknya. Dia menemukan aki mobil, yang terhubung dengan baik ke perangkat komunikasi. Kemudian ia mulai menghubungi dengan kakek. Riz hanya menjelaskan selama beberapa detik, kakek punya jawabannya. Ternyata kakek selalu memperhatikan masalah padamnya listrik. Dan area pemadaman ini mencakup seluruh wilayah barat. Dia berspekulasi bahwa insiden kali ini terkait dengan pulsa elektronik. Kakek berkata kepada Riz dan ayahnya, ayo pergi ke gunung untuk menemuinya besok. Karena ini bukan pemadaman sederhana. Sebaliknya, itu adalah bencana. Dan mereka harus membawa beberapa makanan penting, berencana untuk umur panjang nanti. Riz dengan bimbingan kakeknya menemukan peta. Ada juga walkie-talkie yang berkomunikasi dalam jarak dekat. Ini adalah cara pelarian yang kakek persiapkan untuk mereka. Keesokan harinya, Riz memberitahu ayahnya tentang apa yang sang kakek katakan padanya. Tapi sang ayah meremehkan untuk mengatakan kakek paranoid. Sang kakek selalu memikirkan kehancuran dunia. Setelah itu, dia dengan keras kepala pindah ke pegunungan yang dalam untuk hidup.
Riz tahu bahwa ayah dan kakeknya tidak akur, jadi dia menghubunginya melalui walkie-talkie. Biarkan mereka mengobrol sendiri nanti. Namun kali ini sang kakek menggunakan nada yang hampir memohon, membuat anaknya kembali percaya. Karena kegagalan listrik ini sangat serius dan tidak dapat diperbaiki. Dalam waktu kurang dari 3 hari, pasokan akan mulai ketat. Mungkin ada kerusuhan, kepadatan penduduk menjadi lebih dan lebih ramai. Sangat mudah untuk menjadi sarang penjahat. Oleh karena itu, mereka harus pergi ke gunung sesegera mungkin, mencari tempat tinggal yang aman. Ayah Riz merenung setelah mendengar ini. Pada saat ini, di jalan, semua orang merasa gelisah karena pemadaman listrik. Riz dan ayahnya mulai membersihkan semua barang di rumah. Setelah itu, mereka ke supermarket, itu sudah mulai kacau. Orang-orang dengan panik berebut barang, berebut makanan. Sungguh bencana, semuanya tampak seperti yang dikatakan kakek. Riz dan ayahnya masuk ke mobil untuk meninggalkan kota dan pergi ke pegunungan. Akibatnya, di tengah jalan, mereka harus henti karena ada kecelakaan yang terjadi. Sinyal HP hilang, dan polisi dan ambulans tidak bisa sampai di sana. Larut malam, kemacetan lalu lintas menjadi lebih dan lebih serius. Beberapa orang bahkan berkelahi karena hal ini. Akhirnya, karena seseorang tidak bisa menunggu, langsung masuk ke mobil kecelakaan untuk memberi jalan. Seseorang terluka di dalam mobil, tetapi tidak ada yang peduli apakah korban hidup atau mati. Mereka hanya peduli pada diri mereka sendiri. Karena kemacetan lalu lintas. Kakek tinggal di rumah dan menunggu sampai malam, tetap tidak ada yang datang. Dia merasa khawatir. Riz tertidur di dalam mobil, dan ketika dia bangun, dia menemukan bahwa ayahnya salah jalan. Jalannya benar-benar jaraknya 5 mil. Tapi tak disangka, kalimat ini mengalihkan perhatian sang ayah, tanpa sengaja menyebabkan kecelakaan. Keesokan harinya, Riz yang masih koma disadarkan oleh ayahnya. Meskipun kecelakaan itu, tapi ayah dan Riz baik-baik saja. Riz mengeluarkan peta, jika mereka pergi dari jalan raya ke rumah kakek, jaraknya 20 mil. Dan jika mereka berjalan melalui hutan, mereka dapat mempersingkatnya sejauh 5 mil. Bagaimanapun, mereka harus berjalan, tentu saja mereka akan memilih rute yang lebih pendek. Jalan gunung bergelombang, sang ayah berjalan lebih pelan. Pada akhirnya, dia tidak bisa membawa ransel lagi. Hanya satu tangan untuk menopang punggung yang bisa dengan enggan berjalan. Dan Riz sangat bersemangat maju ke depan, hanya perlu menyeberangi jembatan tali ini. Mereka akan segera bertemu kakek mereka. Tapi saat dia berjalan ke jembatan tali, sang ayah tiba-tiba berhenti. Lalu dia tiba-tiba pingsan, nafasnya juga lemah. Riz merasakan ada yang tidak beres, dia berlari kemana-mana untuk memohon bantuan. Dia berlari melalui hutan, akhirnya ia menemukan sebuah peternakan. Pemilik peternakan itu baik, mengantarnya ke ayahnya. Tapi sayangnya sudah terlambat. Sang ayah terluka parah dalam kecelakaan mobil, tetapi karena dia takut dengan kekhawatiran Riz, dia tetap diam. Apalagi, tak mendapatkan perawatan tepat waktu. Riz patah hati. Di tepi peternakan, Riz sendiri menguburkan ayahnya. Pemilik peternakan berkata dengan risih, karena pemadaman listrik. Ada banyak tahanan yang melarikan diri baru-baru ini, demi keselamatannya. Dia memutuskan untuk membawanya ke rumah kakeknya. Di tempat lain, kakek menunggu selamanya dan masih tidak ada berita, jadi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk pergi keluar untuk menemukan mereka. Di perjalanan, sang kakek melihat jejak rem tadi malam. Menghentikan mobil, dia melihat jeep yang mengalami kecelakaan dan ada sebuah baju berlumuran darah. Sang kakek sangat khawatir, mungkin putra dan cucunya terluka. Tapi tidak ada apa-apa di dalam mobil, jadi dia menduga mereka masih dalam perjalanan. Kemudian, sang kakek menemukan pertanian. Dan melihat noda darah di sofa di rumah. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia melihat sekop penuh lumpur di luar rumah. Dan pakaian anaknya. Sang kakek sangat patah hati, dia tahu putranya sudah meninggal. Tapi dia juga tidak punya waktu untuk berduka, karena cucunya yang hilang. Jejak kaki di tanah membuktikan bahwa di sebelah cucunya, ada orang lain. Pada saat ini, pemilik peternakan dan Riz yang sedang berjalan di jalan tiba-tiba mengalami kecelakaan.
Ada seorang pria yang dengan sengaja menghalangi jalan mereka.